Setelah rapat sosialisasi di kantor Kementerian Koordinator Perekonomian Senin pagi, Erlangga Hartarto bersama sejumlah wakil menteri Kabinet Merah Putih dan Asosiasi Pengusaha Lintas Sektor menyampaikan bahwa Presiden telah mengarahkan Indonesia untuk melakukan negosiasi dengan Amerika Serikat dalam waktu dekat. Selain itu, Indonesia juga akan meningkatkan volume produk impor dan ekspor Amerika Serikat hingga memenuhi defisit 18 miliar US dollar terhadap Indonesia. Beberapa produk yang didorong masuk dari Amerika Serikat ke Indonesia seperti kapas, gandum, dan migas. Erlangga mengaku bahwa pasca pengumuman Presiden Trump, dia sempat menemui Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim untuk membahas sikap bersama negara ASEAN. Menurutnya, seluruh negara ASEAN bersepakat untuk mengutamakan negosiasi dan mendorong revisi Trade Investment Framework Agreement atau TIFA. Indonesia sendiri akan mendorong beberapa kesepakatan dan dengan beberapa negara ASEAN, Menteri Perdagangan atau Commerce saya juga berkomunikasi selain dengan Malaysia juga dengan DPM Singapura, dengan Kamboja dan yang lain untuk mengkalibrasi sikap bersama ASEAN. Pemimpin atau Menteri Perdagangan akan bertemu tanggal 10, Pak Mendak mungkin akan hadir di sana, di mana ASEAN akan mengutamakan negosiasi. Jadi ASEAN tidak mengambil langkah retaliasi, tetapi Indonesia dan Malaysia akan mendorong yang namanya Trade Investment TIFA. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia, Sinta Kamdani menyatakan bahwa peningkatan tarif tersebut akan merubah paradigma perdagangan internasional karena berdampak pada semua negara, tak hanya Indonesia. Salah satu usulan pengusaha yang dapat dijadikan bahan negosiasi dengan Amerika Serikat adalah kebijakan Limited Trade Deal. Kita mesti menyadari bahwa ini terkait dengan semua negara, jadi nggak cuma Indonesia. Jadi ini peningkatan tarif itu tidak hanya Indonesia. Jadi itu kompetitor kita tadi disampaikan ASEAN itu seperti Vietnam malah 46%, gitu kan. Ya, jadi negara-negara lain itu juga China itu semua juga kena gitu. Jadi ini semua akan merubah paradigma daripada perdagangan internasional. Ini yang jelas harus diperhatikan. Jadi ini bukan hanya isu Indonesia, tapi Asosiasi Pengusaha Dalam Negeri yang turut mengikuti rapat sosialisasi bersama Menko Perekonomian turut menyampaikan adanya demand shock dari usahanya masing-masing imbas dari kebijakan peningkatan tarif impor Amerika Serikat. Para pengusaha menunggu hasil kesepakatan antara pemerintah Indonesia dan Amerika Serikat. Kalau dari industri, kalau kami industri kecil menengah udah dari lama kami udah sangat berdarah-darah ini. Tapi kalau dari sisi menengah ke atas kami lihat ada beberapa yang artinya sekarang ini lagi shock ya, kaget dan meraba-raba apa yang akan terjadi ke depannya. Karena ditambah juga pada saat masa libur Lebaran kemarin US dollar naik sampai hampir 17.000 rupiah, ya ini tentu punya dampak secara langsung kepada kita pelaku industri karena sebagian besar komponen kita masih berhitung pakai US dollar, gitu kan. Nah itu satu. Terus kedua, dengan turunnya ISG kepercayaan itu tentu itu lebih ke sensitif pasar. Bagaimana pasar melihat keadaan. Tapi saya yakin sih masih sangat optimis. Pasti demand shock ini kan ada. Ya dengan ini kan dengan Trump tarif yang baru ini itu membuat pasti di Amerika juga inflasi, barang-barang juga naik, ya pasti menekan daya beli masyarakat Amerika. Ya contohnya kita perhitungkan, contohnya kalau 30% aja volume yang diimpor oleh masyarakat Amerika dari sektor pakaian jadi itu dampaknya cukup besar. Yang kita harus mitigasi adalah jangan sampai produsen pakaian jadi dunia lainnya itu Para pengusaha optimistis Indonesia punya daya tawar yang menarik bagi Amerika Serikat. Osrion Dolu, Andika Marianto, Jakarta.